Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ani Priyatnawati, pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Ada latar belakang kenapa diselenggarakan AKM. Yang pertama, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi AN, UN menjadi AN, ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Yaitu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada 2, yaitu 1 adalah literasi, yang kedua numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji 1 keterampilan berpikir logis sistematis, yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, 3 keterampilan memilih serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM yaitu konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Kompetensi yang diukur dalam AKM pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Perbedaan, apa itu perbedaan UN dan AN? Apa itu perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional? 1, pada ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang.
Sedangkan pada asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Pada UN hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan pada asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan mungkin SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari. Sedangkan pada pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan, dan ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Pada asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada SD di kelas 5 SD dan SMP di kelas 8 dan SMA di kelas 11. SMA atau SMK di kelas 11. Kenapa harus AN, Asesmen Nasional? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. UN kurang optimal sebagai alat mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Apa itu tujuan dan manfaat asesmen nasional? 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai. Adapun bentuk dan teknis pelaksanaan AN, asesmen nasional dibagi 3 bagian,
Yang pertama asesmen kompetensi minimal, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Sedangkan jadwal pelaksanaannya pada SD atau MI, hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit dan hari kedua tes numerasi 75 menit. Sedangkan survei karakter 20 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Pada jenjang SMP atau MTS atau paket B, tes literasi 90 menit dan tes numerasi 90 menit. Dan SMA, SMK atau paket C, survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu 1. Perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Apa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten? Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pada berbasis konten pembelajaran tidak terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Dalam segitiga belajar yang tertera di gambar berikut ini, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiganya assessment. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.